Sebuah nasihat bijak mengingatkan saya dalam perjalanan kali ini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Alhamdulillah, Allah telah menyampaikan nasihat itu dalam cerita hidup saya. Mengunjungi salah satu jantung perekonomian negeri bambu, Hong Kong. Setiap hari, hampir 90% penduduk Hong Kong menggunakan transportasi umum untuk bepergian ke berbagai tempat. Tidak sulit karena pemerintah Hong Kong sudah menyediakan transportasi umum dengan sistem yang modern. Saya jarang melihat antrian mobil pribadi di sini. Jalanan selalu ramai dengan transportasi umum yang datang tepat waktu. Ada bus untuk perjalanan jarak jauh, ada tram, jenis angkutan paling tua dan paling hemat di sini. Dan ada kereta super cepat yang dikenal dengan nama Mass Transit Railway atau MTR. Rencananya saya akan menuju Tsim Sha Tsui, tempat selebrita papan atas Hong Kong berkumpul. Di Avenue of Stars inilah jejak para selebriti ternama Hong Kong diabadikan. Pemerintah menjadikan lokasi yang berdekatan dengan Pelabuhan Victoria ini sebagai salah satu tujuan wisata bergengsi. Sekaligus bentuk apresiasi pemerintah pada insan perfilman Hong Kong. Banyaknya superstar dunia yang lahir dari sini juga turut menjadikan Hong Kong sebagai salah satu kiblat fashion Asia. Manakah sunnah Rasul yang belum aku lakukan selama ini? Tapi sayang, bagi wisatawan muslim seperti saya, mencari kiblat untuk bersujud di waktu sholat sangat sulit. Qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya ada 5 masjid besar yang menjadi pusat aktivitas seluruh muslim di Hong Kong. Ya, begitulah adanya. Karena itu, beribadah pun dilakukan di mana saja, bukan di tempat suci seperti seharusnya. Muhaimin sudah bermukim selama 12 tahun di Hong Kong. Kedatangannya bukan tanpa sebab, tapi berbekal niat suci untuk menyebarkan ajaran Rasulullah di negara minoritas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar? Baik. Maaf ya, saya sempat kesasar-sasar dulu. Oh, nggak apa-apa, kesasar tuh biasanya hikmahnya banyak. Jadi perkenalkan, ini adalah Ustadz Muhaimin. Beliau adalah salah satu Ustadz di Masjid Ammar yang nanti akan kita kunjungi, betul ya? Ustadz, Silakan. ajak saya soal ke Masjid Ammar. Boleh, salah boleh. satu masjid Senang paling sekali. ramai di Pulau Hong Kong. Senang sekali.
Hari ini Muhaimin mengundang saya ke tempat kerjanya di Masjid Amar. Ini merupakan satu-satunya masjid besar di Wan Chai, yaitu pusat bisnis dan perkantoran terpadat di Hong Kong. Muhaimin menjadi salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan kembali Masjid Amar tahun 1981. Kini ia menjadi salah satu pendakwah di masjid ini. Saat Muhaimin sholat Jumat, saya menunggu di area jemaah perempuan. Saya takjub karena bisa bertemu banyak muslim dari berbagai etnis di Masjid Amar. Kala jauh dari tanah air, bertemu dan berkumpul dengan sesama muslim menjadi kebahagiaan tersendiri. Allah mengingatkan kita untuk menyambung persaudaraan dengan silaturahmi. Insya Allah dari sini berkah akan datang. Usai sholat Jumat, Muhaimin mengajak saya menuju lantai 5. Masjid yang pertama kali didirikan Muslim India ini memiliki kantin halal. Pengunjungnya tidak sebatas kalangan Muslim saja. Aroma kuliner Cina memang selalu menggugah selera. Meski telah mengantongi label halal, tidak semua juru masaknya adalah Muslim. Tapi jangan khawatir, mereka telah dibekali pengetahuan untuk mengolah bahan makanan secara halal. Itu yang lagi dibikin itu namanya meisoka. Jadi pakai rumput laut, terus di bahan dalamnya adalah ayam. Hongkong sendiri ini Ustaz mendapatkan label halal itu seperti apa? Bisa langsung datang ke kantor mengisi formulir ya. Kemudian setelah diisi nanti kita akan membuat satu temu janji appointment untuk kapan pihak kami untuk mengecek dapur termasuknya, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan untuk masak, semuanya akan dicek. Kini tidak sulit mencari berbagai produk halal di Hong Kong. Berbeda dengan belasan tahun lalu saat Muhaimin menginjakan kaki di Hong Kong. Berbekal informasi dari sang ustadz, saya datang ke pasar tradisional yang menyediakan daging halal. Yeah, this has this one, and then two other sides. Yeah, this is my beef everyday coming. Where did it come from? Hong Kong. Hong Kong. Yeah, Hong Kong. The first one is from Hong Kong and the second one from Brazil, Mongolia, and New Zealand. Daging halal belum menjadi pilihan utama masyarakat di sini.
Itu sebabnya penjualannya tidak terlalu laris. Sebagian besar konsumennya adalah warga Muslim dari India, Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Jadi di Pasar Barrington Road Market ini adalah satu-satunya tempat di sekitar Wanca yang menjual daging halal. Harga daging yang dijual juga tergolong mahal jika dibandingkan dengan yang tidak berlabel halal. Allah telah memberikan nikmat kepada manusia melalui indera pengecap. Hanya satu yang dilarangnya, potongan daging yang didapat dengan cara-cara tidak baik. We are Muslim, the things I say. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. Dua 12 tahun lalu saat pertama Muhaimin datang, ia merasa JK Amar adalah masjid yang luas. Sekarang, masjid 8 lantai ini seolah tak cukup lagi menampung jamaah yang datang. Selain untuk sholat, Masjid Amar juga menjadi tempat menebar syiar Islam. Salah satunya program pendidikan anak usia dini. Di sini, siapapun boleh ikut belajar. Baik itu anak-anak Muslim atau bukan. Sebelum memulai jam pelajaran, anak-anak juga dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Really ready. What do you do now? Going out with my mom and dad. Coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad. Coming home, oh what fun we had. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we're full, we say Alhamdulillah. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. We are Muslim, the things I say, and everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Sistem pembelajarannya universal. Rata-rata tenaga pengajarnya menggunakan bahasa Kanton dan Inggris untuk menyampaikan materi. We have someone here. They want to see if you're good children or not. They want to see, are you good children? Yeah. Are you good? Yes. Okay. All right. I'm going to sit down, please. Oh, you're from Indonesia? Yes. We have Indonesia. You know, Ashiara and Afran and Zaki. Yeah, Rafa Zaki, then Farhan. They are from Indonesia. Para guru yang berasal dari India dan Hong Kong ini mencoba membuat suasana belajar menyenangkan. Yeah, what countries? All countries. Excuse me? Aaron? You want to show them that you're good children, aren't you? Yes, good children. So, okay, maybe you know, this madam is going to ask you a question. You answer her, okay? Can you sing? Okay, we can sing, yes. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
English mainly. Cantonese at this time. Half an hour. This is like Dengan begini, apa yang harus diketahui anak-anak akan lebih mudah dipahami. Good. So you have to come here and stick it under with. Anak-anak ini menjadi hiburan lain bagi saya saat berada di Hong Kong. Kelak, dari tangan-tangan mungil inilah Islam akan berjaya hingga akhir zaman. Okay. Thank you so much. Bye. Luas wilayah Hong Kong hanya sekitar 1.100 km persegi. Luas ini lebih kecil jika dibandingkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbatasnya lahan di Hong Kong membuat harga setiap jengkal tanah di sini mahal. Inilah sebabnya hampir semua bangunan dibuat menjulang tinggi ke atas, termasuk urusan pemakaman. Inilah salah satu lokasi pemakaman Muslim di Hong Kong, di kawasan Wan Chai. Namun rata-rata Muslim Indonesia yang meninggal dunia tidak dimakamkan di sini. Ustadz, jadi kalau misalnya ada jenazah, itu proses untuk mengurusi jenazahnya itu seperti apa dari Islamic Union itu? Ya, jadi biasanya kita mendapatkan notis dari rumah sakit. Oke. Tanggal berapa kita akan kirim ke sini untuk dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, dan kemudian dibawa ke airport langsung ke Indonesia untuk jenazah Indonesia. Salah satu divisi di Masjid Amar juga punya andil dalam mengurus jenazah Muslim yang meninggal dunia di Hong Kong. So, this is the female kafan. Yes. And then the male kafan. Freezer. Okay. How many workers to help you take care of the jenazah? Available with four person. We do have. 4 person. Yeah, before we have The female officer, 4 person too. female, I think, two, 3, 4. 3, 4. All from Pakistan. No, No. Female is Chinese. And, Chinese. Jadi di dekat Masjid Amar ini ada salah satu tempat pemandian dan pemakaman umum khusus untuk Muslim, dan itu ditujukan tidak hanya untuk Muslim Indonesia saja, tapi seluruh Muslim yang ada di Hong Kong, baik itu orang India, Pakistan, dan sebagainya. Dan yang mengurusi petugas di tempat pemandian umum ini adalah berasal dari Pakistan.
Ada 4 hal yang harus disegerakan ketika seorang muslim meninggal dunia. Memandikan, menyolatkan, mengafani, kemudian menguburkannya. Ada banyak pelajaran berharga dari sekian banyak muslim yang saya temui di Hong Kong. Mereka tak mengenal perbedaan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka juga tak segan bahu-membahu menolong sesama muslim bersaudara. Termasuk saat nyawa tak lagi lekat dalam raga.